Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Rizky Muhammad Rayyan akan sedikit menjelaskan tentang dua rancangan tes kemahiran. Yang pertama adalah merancang tes kemahiran membaca, dan setelah itu saya akan sedikit menjelaskan juga tentang merancang tes kemahiran berbicara atau kalam. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang merancang tes kemahiran membaca atau qiraah. Kemahiran membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Kemudian suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas, dan agar makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui. Tujuan itu sendiri ataupun tujuan pokok dari tes kemahiran membaca adalah yang pertama mengukur tingkat pengetahuan untuk memahami bahan bacaan, dan yang kedua adalah tingkat kemampuan membaca tercermin pada tingkat pemahaman terhadap isi bacaan, baik yang secara jelas diungkapkan di dalamnya atau tersurat, maupun yang hanya terungkap secara tersamar dan tidak langsung atau tersirat, atau sekedar merupakan implikasi dari isi bacaan teks tersebut. Kemudian beberapa kemampuan agar dapat melakukan kegiatan membaca. Yang pertama adalah membedakan huruf dan mengetahui hubungan antara huruf dengan bunyi yang diwakilinya. Kemudian mengidentifikasi kata-kata baik lepas maupun dalam kelompok. Kemudian memahami makna kata setiap konteksnya. Kemudian memahami makna lahir dari urutan kata-kata dalam kalimat. Dan terakhir, mengetahui hubungan dan keterkaitan ide melalui kata-kata pengacau, kata-kata pengacu, dan kata-kata perangkai. Dan kemudian beberapa kemampuan agar dapat melakukan kegiatan membaca adalah beberapa sebagai berikut. Yang pertama, menelusuri atau skimming bacaan guna mendapatkan informasi secara tepat dari teks yang dibaca. Kemudian mengkritisi dan mengomentari bacaan yang dibaca. Kemudian memahami tanda-tanda baca dan memahami gagasan dan kecenderungan penulis melalui tulisannya. Kemudian memahami metode dan teknik penulis dalam menuangkan gagasannya. Kemudian memahami bentuk kiasan, metafora, dan idiom yang digunakan dan yang juga terkandung dalam bacaan yang dibaca. Dan terakhir, kemudahan dan kecermatan membaca serta kecepatan dalam membaca teks tersebut. Kemudian indikator utama dalam keterampilan membaca adalah yang pertama, melafalkan atau membaca bahan qiraah dengan intonasi yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan atau latihan tentang kandungan bahan qiraah dengan baik dan benar. Kemudian pengembangan indikator utama keterampilan membaca. Yang pertama adalah membaca dengan lancar, cermat, dan tepat, dan menentukan arti kosakata dalam konteks kalimat tertentu. Kemudian menemukan fakta tersurat dalam teks, menemukan makna tersurat dalam teks, dan menemukan ide pokok dalam paragraf. Kemudian menemukan ide penunjang dalam paragraf dan menghubungkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Kemudian mensarikan atau membuat intisari atau menyimpulkan ide pokok bacaan, dan menangkap pesan sebuah bacaan yang tepat. Dan terakhir, mengomentari dan mengkritisi tentang apa-apa yang telah dibaca. Kemudian tes membaca oral atau mekanis, yaitu melafalkan bunyi huruf, kemudian membaca kata per kata, kemudian membaca kalimat per kalimat, kemudian membaca jaring alinea atau paragraf dengan terputus-putus, dan membaca jaring alinea tanpa terputus. Kemudian mencocokkan kata atau kalimat yang terdapat dalam alinea atau paragraf tersebut. Kemudian tes membaca pemahaman meliputi yang pertama, mencocokkan kalimat dengan gambar, kemudian menentukan parafrase, kemudian memahami pertanyaan dan memahami pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian phrasing. Kemudian tes clause atau clause test. Kemudian meringkas isi bacaan, kemudian menentukan arti kata dalam konteks kalimat tertentu, dan menemukan ide pokok dalam paragraf. Kemudian menemukan ide penunjang dalam paragraf, dan menyimpulkan ide pokok bacaan setelah membaca isi bacaan tersebut. Kemudian menyempurnakan paragraf yang tidak sempurna. Kemudian menemukan fakta yang tersurat maupun yang tersirat yang terdapat dalam teks. Kemudian menceritakan kembali, dan bahkan sangat dianjurkan kepada pembaca untuk bisa melanjutkan cerita yang dibaca tersebut. Kemudian saya juga akan sedikit menjelaskan tentang merancang tes kemahiran berbicara atau kalam.
tes kemahiran kalam yang pertama terdiri dari bunyi yang didengar, kemudian belajar mengucapkan, dan mampu berbicara. Ini merupakan step-step dari merancang tes kemahiran kalam. Aktivitas berbahasa yang penting dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan pengertian dari kalam. Dan kalam itu sendiri menuntut penguasaan terhadap beberapa aspek dan kaidah penggunaan bahasa Arab. Kemudian penguasaan lafal, kosakata, struktur, penguasaan topik atau gagasan, dan kemampuan memahami bahasa lawan bicara. Itu merupakan tujuan dari kalam itu sendiri. Kemudian indikator keterampilan kalam meliputi yang pertama mengucapkan mufrad baru dengan lafal yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kemudian mengucapkan materi hewar dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar. Kemudian mendemonstrasikan materi hewar secara berpasangan dengan lawan bicara. Kemudian melakukan tanya jawab dengan mufradat dan pola kalimat yang diajarkan. Terakhir, melakukan tanya jawab tentang bahan bacaan dalam bahasa Arab yang telah diprogramkan. Kemudian jenis-jenis tes keterampilan kalam. Yang pertama adalah tes maharah kalam tingkat pemula. Tingkat pemula meliputi yang pertama pengulangan atau menirukan, kemudian membaca nyaring teks yang sudah dihafal, kemudian menyebut nama benda yang ditunjukkan, kemudian membaca teks, kemudian melengkapi atau menyempurnakan kalimat, kemudian kolerasi atau tata bahasa secara lisan, kemudian merubah pola kalimat secara lisan, dan membuat pertanyaan dari sebuah ungkapan, dan terakhir membuat ungkapan baru berdasarkan suatu ungkapan atau stimulus. Kemudian setelah tes maharah kalam tingkat pemula, sekarang juga ada tes maharah kalam tingkat menengah yang meliputi yang pertama mengungkapkan perasaan pribadi, kemudian memberikan komentar atau kritik, kemudian menggabungkan beberapa jawaban menjadi cerita, dan menarasikan cerita bergambar yang terdapat dalam buku-buku cerita bergambar, kemudian mengungkapkan apa yang dibayangkan, dan membuat deskripsi, membuat ikhtisar, kemudian berdiskusi, dan pertanyaan menggali, kemudian kembali melanjutkan cerita, dan dramatisasi. Kemudian juga ada tes maharah kalam tingkat lanjut. Yang pertama mengarang lisan, kemudian bercerita, kemudian menceritakan peristiwa atau pengalaman yang berkesan kepada pendengar, kemudian membuat laporan objek pandang atau observasi, wawancara, diskusi, pidato ataupun khutbah. Baiklah, sekian pemaparan singkat saya terhadap tes kemahiran membaca atau qiraah, dan juga tes kemahiran berbicara atau kalam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.